Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 8 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi
tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu persembahan dari hamba ini. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menerima Tuhan Memperoleh Keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang sedang berada di Nazaret, kampung halamannya. Di sana Ia masuk ke dalam bait Allah dan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Setelah selesai membacanya, semua orang menjadi takjub, merasa heran akan hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang yang merasa terganggu dan mempertanyakan eksistensi Tuhan Yesus. Orang-orang itu yang mengenal Tuhan Yesus serta keluarganya, melihat hal-hal yang sifatnya manusiawi, seperti latar belakang keluarga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini dengan tegas berkata, "Sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Tuhan Yesus menjadi orang asing di kampung halaman sendiri. Selanjutnya dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengambil contoh-contoh dalam dunia Perjanjian Lama untuk membuka pikiran mereka. Contoh pertama adalah seorang janda di Sarfat yang mendapat kunjungan dari Nabi Elia. Sarfat adalah daerah di Sidon, daerah orang kafir bagi komunitas orang Yahudi. Contoh yang kedua adalah Naaman orang Syria yang disembuhkan dari sakit kustanya atas perintah Nabi Elisa di Sungai Yordan. Dua orang asing ini memperoleh keselamatan karena mereka menerima utusan Tuhan, sedangkan di Israel sendiri mereka tidak diterima secara penuh. Saudara-saudari terkasih, kedua contoh di atas membuktikan bahwa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa seperti pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi utusan Allah dalam Perjanjian Lama. Nabi Elia dan Nabi Elisa adalah dua orang nabi yang menghadirkan belas kasih Allah yang melimpah kepada orang-orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi.
kemiskinan sang janda di Sarfat, dan sakit kusta pegawai Naaman menjadi perhatian istimewa dari Allah bagi manusia yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat sosialnya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita juga mendengarkan bahwa Tuhan Yesus tak dapat melakukan satu mujizat pun di Nazaret karena orang sekampungnya itu tidak mau menerima Tuhan Yesus. Dari kesaksian Alkitab kita mengetahui bahwa Naaman menjadi sembuh karena ia menerima nasihat dari seorang gadis Israel yang ditawan, dan janda dari Sarfat itu mendapat berkat karena ia menerima Nabi Elia, utusan Allah. Hal ini berarti bahwa rahmat, berkat, dan keselamatan hanya dapat diterima oleh mereka yang mau menerima kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita menerima kehadiran Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita pun diperkenankan menerima berkat, rahmat, serta keselamatan. Marilah berdoa. Ya Allah, sucikanlah dan lindungilah kami dalam belas kasih-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami takkan mungkin beroleh selamat. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.